Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari anggota kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Aning Puspitaningrum dan Mbak Alaina Nafila Zahfana serta Mbak Alisa Husnul Khotimah pada pertemuan kali ini akan mempresentasikan materi tentang mempengaruhi pemberdayaan dan politik dalam organisasi. Sebelumnya, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Heru Sulistia yang telah memberikan waktu untuk kami presentasi pada pertemuan kali ini. Materi pembahasan kali ini yang pertama adalah pengaruh dan kekuasaan dalam berorganisasi, selanjutnya pemberdayaan dalam berorganisasi, dan yang terakhir adalah politik dalam organisasi. Selanjutnya presentasi akan disampaikan oleh Mbak Alisa Husnul Khotimah dan Mbak Alaina Nafila Zahfana. Pengaruh dan kekuasaan dalam organisasi. Baik politik maupun pengaruh merupakan proses, tindakan, dan perilaku di mana kekuasaan yang bersifat potensial ini memiliki media untuk digunakan dan direalisasikan. Menurut William Budiarjo, kekuasaan adalah kemampuan seorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku. Menurut Ramlan Subakti, kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi. Menurut Gibson, kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk memperoleh sesuatu sesuai dengan cara yang dikehendaki. Menurut Russell, kekuasaan adalah kemampuan untuk menggunakan pengaruh, sedangkan alasan adalah penggunaan dalam pengaruh yang sebenarnya. Richard L. Duff mengidentifikasi bahwa kekuasaan sebagai kekuatan di dalam organisasi sulit untuk dicerap, tidak bisa dilihat, tetapi efeknya dapat dirasakan. Duff kemudian juga menyatakan kekuasaan sebagai kemampuan potensial seseorang untuk mempengaruhi orang lain untuk menjalankan perintah atau melakukan sesuatu yang tidak bisa mereka tolak. Duff menyebut definisi lain dari kekuasaan yang lain menekankan pemahaman bahwa kekuasaan adalah kemampuan untuk meraih tujuan atau hasil sebagaimana dikehendaki pemegang kekuasaan. Sumber dan jenis kekuasaan. Dari manakah sumber-sumber kekuasaan? Para penulis berbeda pendapat, kendati punya banyak kesamaan satu sama lain seputar sumber kekuasaan dalam organisasi. Ada baiknya kita tinjau pendapat Gareth Morgan tentang sumber kekuasaan dalam organisasi yang menurutnya berasal dari: pertama, otoritas formal; yang kedua, kendali sumber daya langka; yang ketiga, penggunaan struktur, aturan, dan kebijakan organisasi; yang keempat, kendali proses perbuatan keputusan; yang kelima, kendali pengetahuan dan informasi; yang keenam, kendali batasan organisasi; yang ketujuh, kendali teknologi; yang kedelapan, aliansi interpersonal jaringan dan kendali atas organisasi informal; yang kesembilan, simbolisme dan manajemen makna; yang kesepuluh, gender dan manajemen hubungan berbasis gender; yang ke-11, faktor-faktor struktural yang menentukan tahap-tahap tindakan; yang ke-12, kekuasaan yang telah seseorang miliki. 2. Pemberdayaan dalam organisasi. Secara terminologi, pemberdayaan berasal dari kata daya atau power atau energi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kemampuan. Berdaya berarti berkemampuan, berkekuatan, berakal untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak. Pemberdayaan diartikan sebagai proses dalam pembuatan pemberi daya agar memiliki kemampuan, kekuatan, dan akal sehingga mampu bertindak, menyelesaikan pekerjaan atau mengatasi masalah. Dengan demikian, secara definitif, pemberdayaan diartikan sebagai proses kegiatan memberi daya agar memiliki kemampuan dan kewenangan sehingga mampu bertindak menyelesaikan sesuatu pekerjaan atau mengatasi suatu masalah. Dalam literatur barat, ide mengenai pemberdayaan dipelopori oleh Mary Parker Follett tahun 1968 sampai 1933.
Dalam seri ceramahnya mengenai kepemimpinan, pengendalian, otoritas, dan konflik antar individu pada awal abad ke-20, Elin 1998, Parker 1984. Setelah itu, istilah ini banyak digunakan dalam bidang ilmu-ilmu sosial, misalnya memberdayakan atau memberi keupayaan kepada wanita atau golongan minoritas. Kini penggunaannya telah diperluas dalam bidang pengurus organisasi yang lebih mikro sifatnya. Pemberdayaan merupakan hubungan interpersonal yang mendorong mutual trust atau saling percaya antara pekerja dan majikan. Untuk satu hal, pemberdayaan memerlukan tindakan sungguh-sungguh dari pihak pengurus dan menyerahkan kekuasaan kepada pekerja dalam menentukan cara terbaik melaksanakan, mengawal sarana produksi, dan menilai hasilnya. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari Mbak Alizah mengenai pemberdayaan dalam organisasi. Seperti yang telah dijelaskan di atas, pemberdayaan yang diartikan sebagai proses atau cara pembuatan memberi daya juga memiliki beberapa syarat yang digunakan untuk memperdaya pekerja, diantaranya seperti partisipasi. Dalam arti pemberdayaan adalah keinginan dari seluruh pekerja apapun jabatannya untuk selalu memperbaiki proses kerja dan hubungan antara rekan. Syarat yang kedua tentang inovasi. Inovasi ini merupakan inti pemberdayaan karena pekerja memiliki kekuasaan untuk mencoba berbagai ide yang dapat diputuskan sendiri. Yang ketiga, peluang mengakses semua informasi yang diperlukan. Yang keempat, adanya akuntabilitas yang memungkinkan setiap pekerja memiliki perasaan bertanggung jawab kepada majikan atas segala hasil yang telah diperolehnya. Poin yang ketiga, tentang politik dalam organisasi. Politik tidak sama dengan kekuasaan dan pengaruh. Ketiganya adalah konsep berbeda yang berdiri sendiri. Power dan kekuasaan mengekspresikan kapasitas individu untuk secara sengaja menimbulkan dampak pada orang lain. Pengaruh influence sendiri adalah kemampuan membuat orang menuruti kehendak memberi pengaruh. Politik mendasarkan diri pada kekuasaan atau power, dan kekuasaan ini tidak terdistribusi secara merata dalam organisasi. Politik ini dapat didefinisikan sebagai kegiatan di mana individu atau kelompok terlibat sedemikian rupa guna memperoleh dan menggunakan kekuasaan untuk mencapai kepentingannya sendiri. Definisi lain politik diajukan oleh Richard R. Duff menurutnya adalah penggunaan kekuasaan guna mempengaruhi keputusan dalam rangka memperoleh hasil yang diharapkan. Penggunaan kekuasaan dan pengaruh membawa pada dua cara mendefinisikan politik. Yang pertama, tentang perilaku melayani diri sendiri, dan kedua, tentang proses pembuatan keputusan organisasi yang sifatnya alamiah. Richard L. Duff juga mengidentifikasi 3 wilayah di mana politik organisasi terangsang untuk muncul. Wilayah-wilayah tersebut diantaranya seperti perubahan struktural. Perubahan struktural misalnya reorganisasi jabatan langsung menohok ke dalam jantung hubungan otoritas dan kekuasaan. Yang kedua, suksesi manajemen. Perubahan keorganisasian seperti rekrutmen eksekutif baru, promosi dan transfer pegawai punya signifikan politik yang besar. Dan yang ketiga, alokasi sumber daya. Alokasi sumber daya adalah arena politik ketiga yang memotong seluruh sumber daya yang dibutuhkan bagi kinerja organisasi, termasuk gaji, anggaran, pekerjaan, fasilitas kantor, dan lain sebagainya. Baik, bisa disimpulkan materi di atas dapat disimpulkan yang pertama, kekuasaan ini merupakan kemampuan menggunakan sumber pengaruh untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik, sehingga menguntungkan dirinya, kelompoknya, atau masyarakat secara umum. Yang kedua, pemberdayaan diartikan sebagai proses cara pembuatan sumber daya agar memiliki kemampuan, kekuatan, dan akal, sehingga mampu bertindak menyelesaikan pekerjaan atau mengatasi masalah. Dan yang terakhir, politik dapat didefinisikan sebagai kegiatan di mana individu atau kelompok terlibat sedemikian rupa guna memperoleh
dan menggunakan kekuasaan untuk mencapai kepentingannya sendiri. Sekian presentasi dari kami kelompok 7. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.